Kalau Anies misalnya, yang tadi dia punya peran untuk mendorong calon-calon agar bisa memenangkan pertarungan dengan gelombang yang dia punya saat ini, dan dia dilembagakan gelombang itu bukan cair seperti ini, kan dia tidak hanya memenangkan satu pilkada, bisa jadi dia memenangkan banyak beberapa pilkada ya. Apakah dia memilih jalan itu? jalan terjal. Jalan terjal dengan memilih menggembala sekian banyak pemimpin lain gitu ya. Atau tadi jalurnya ternyata sederhana, jalurnya adalah mencari tempat yang mudah dijangkau dan selalu berbicara mengenai struktural option gitu. Itu kan sebetulnya tidak cukup menguji daya dukung kepemimpinan seseorang, Pak. Dia pasti terbelenggu, tidak bisa ngomong tentang Indonesia lagi. Iya pasti, terbatas. Karena dia punya tanggung jawab lokal. Terbatas. Refli Harun bisa ngomong. Refli Harun akan lebih bebas dibandingkan Anies. Dia ketika dia ngomong tentang Indonesia dan lain sebagainya, orang bilang, Anda gubernur gubernur Jakarta. Dan sama dengan yang disampaikan di saat kampanye. Saya waktu itu tidak bisa melakukan apa-apa tentang reklamasi bla 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 karena saya tidak punya kewenangan ada di pemerintah pusat. Sekarang saya balik lagi jadi gubernur. Ya makin mengamputasi sendiri kewenangannya. Saya kan relawan yang tidak jelas. Dia yang dipanggil itu cuma 5-6 orang. Iya. Waktu itu saya ikut kelompok KIB. Kuning hijau biru. Walaupun saya tidak kuning dan tidak hijau tidak biru, tapi Habib Marat itu hobi sekali ngundang saya, ya kan? Waktu KIB diundang, saya diajak juga. Saya sampaikan itu, soal nanti kita menghadapi pilkada akhir tahun. Dan yang terpilih di pilkada itu 2029 itu akan berpengaruh pada pemilihan pemilihan presiden, wakil presiden dan legislatif. Apa yang mau dilakukan? Karena itu sangat strategis. Dan yang kedua, gerbongnya apa? Apa gerbongnya adalah ormas? Bahkan saya bilang, apakah gerbongnya partai politik? Baru ya. Karena kalau kita bicara tentang partai politik, sorry to say, belum ada partai politik yang memenuhi ekspektasi. Yeah. Semua partai politik pragmatis. Bahkan PKS yang teman lagi di luar, kalau dia menerima kursi pemerintahan dan tidak mau beroposisi, putus hubungan dengan. Udah diancam bahkan lalu. Bahkan terang-terangan, saya pemilih PKS loh. Iya, Nah, tetapi persoalannya adalah kan ada tokoh yang mau naik kelas, kan ada dua track, calon independen dan calon partai politik. Menurut saya Nasdem kan sudah menawarkan jalan untuk menjadi salah satu itu. Walaupun saya sebagai lawyer, mantan lawyer, dongkol sebenarnya. Kenapa? Partai pendukung ini. Oh ya. Kita lagi berjuang di MK. Dia mengakui penghitungan suara. Jangan. Tanggal 20 Maret kan jam 1 malam tanggal 21 Maret jam 1 hanya beberapa jam setelah pengumuman, kita kan sudah mendaftarkan sengketa itu. Tapi berapa jam sebelum kita mendaftarkan, kan ada partai pendukung sudah mengakui, mengucapkan selamat. Kan kita bilang gimana kita sudah mengucapkan selamat. Sekarang mendukung ada Jakarta. Saya berpendapat ya namanya pemerintah itu perlu alat kontrol. Iya. Karena seperti mobil itu. Iya. Bisa jadi tidak sebuah, bukan nuansa baru, tapi bagaimana struktur kekuasaan, struktur pemerintahan yang kafah. Kalau misalnya kita bicara sebuah
bukan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Rahasia negara negara. dan dimanfaatkan kalau ngelihat orang. Anies gak ada masalah, Mas Dirman gak ada masalah. Saya melihat sebuah bagaimana kita mewujudkan sebuah perubahan yang jauh lebih signifikan. Salah satu kuncinya kan harusnya division of labor, pembagian tugas, pembagian peran. Ada Pelembagaan ya. ya, pembagian pelembagaan. Nah, kita bagi, kita lembagakan. Nah, Anies dengan posisi saat ini, bolehlah kita anggap primus inter pares sebagai gerakan perubahan. Dan memang itu kan terjadi kan. Kita followernya, karena kita ingin negara ini berubah. Tetapi sepanjang Anies menjadi man of value, ya kan? Kalau dia tidak man of value lagi kan kita nggak punya alasan untuk mengikuti. Ini yang saya ingin jelasin ya. Nah, bentar dulu tambahan. Lalu kita lihat di second line-nya gerbong perubahan ini siapa? Saya ngomong-ngomong sama relawan Anies. Ya, ada beberapa nama. Saya bilang Sudirman Said, gerbong perubahan. Kemudian ada Jumhur Hidayat yang menyatakan berkeinginan. Yang dulu yang paling ngetop di luar Anies Caimin namanya Tom, bukan Tom Lembong, ya kan? Itu yang dari luar partai politik. Dari partai politik ada Mardani Alisera, misalnya. Kan artinya sebenarnya kalau Sohibul Iman. Kalau Anies misalnya yang tadi dia punya peran untuk mendorong calon-calon agar bisa memenangkan pertarungan dengan gelombang yang dia punya saat ini, dan dia dilembagakan gelombang itu bukan cair seperti ini. Kan dia tidak hanya memenangkan satu pilkada, bisa jadi dia memenangkan beberapa pilkada ya. Begitu, beberapa daerah kan menjadi infrastruktur politik ke depannya. Iya. Saya mau tambahin memperdalam soal mengapa orang punya harapan begitu tinggi pada Mas Anies. Inilah, saya terus terang saja. Kalau mendengar Pak Prabowo pidato kan tidak pernah menyampaikan pikiran-pikiran mengenai Indonesia ke depan. moralitas, Oke. perubahan fundamental, integritas, jarang lah ngomong gitu. Iya. Dengerin Pak Jokowi belakangan apalagi nggak pernah. Iya, sama sekali. Mendengarkan Pak Ganjar juga sangat teknis soalnya. Iya. Nah, sementara calon kita ini kan dulu backgroundnya kampus, betul nggak? Iya. Intelektual dan dari kalangan aktivis gitu. Yang memang di antara semua yang ada, kenapa orang-orang walaupun dia tidak punya partai kemudian berbondong-bondong, karena dia menjual itu. Iya. Nah, karena itu wajar kalau harapannya begitu tinggi sampai tadi mengatakan, toh Anies bukan bagian dari partai politik, bukan bagian dari pemerintah selama ini. Dengan itu dia punya nilai kan. Nilai itu tambah ya dibanding orang partai ya. Nilai-nilai itu yang diharapkan dijaga kan. Caranya begitu. Dijaga dan lebih dikapitalisasi. Betul. Tuh. Jadi memang kalau harapannya begitu tinggi wajar. Sekarang kita pertanyakan pada yang bersangkutan nih, lewat forum ini juga. Dan kita sudah sampaikan berkali-kali. Ini sudah sampaikan ke Anies ini linknya. Apakah dia memilih jalan itu? Jalan terjal. Jalan terjal dengan memilih menggembala sekian banyak pemimpin lain gitu ya. Atau tadi jalurnya ternyata sederhana, jalurnya adalah mencari tempat yang mudah dijangkau dan selalu berbicara mengenai struktural option gitu. Itu kan sebetulnya tidak cukup menguji daya dukung kepemimpinan seseorang, Pak. Kalau antum menjadi pejabat ya biasa saja, punya power. Iyalah. Tapi yang diuji Jangan jadi pejabat, jadi teman pejabat aja udah punya power gitu. Jadi yang harus diuji adalah apakah dia punya true leadership. Iya. Sehingga tanpa jabatan apapun dia bisa Tetap bisa, yang iya. mungkin kita tunggu sebetulnya. Iya. Sama lah. Karena kalau kita mau jujur ya, setelah dia pulang dari Amerika, kan sebenarnya kan nggak lama dia di society-nya. Dia pulang kira-kira 2004 mungkin ya. 2005 ya. 2005 waktu itu di Indonesian Institute jadi Paramadina. Itu memang rektor Paramadina itu memang luar biasa untuk orang muda itu. Rektor termuda. Ya, langsung kemudian ikut kompetisi Konvensi. Demokrat, dia konvensi, kemudian langsung kemudian menjadi Mendikbud dan menjadi gubernur DKI. Jadi sebenarnya tidak lama hidup di jalanannya, civil society-nya. Ujian pada true leadership-nya sebenarnya kurang lama. Karena kalau kuliah aktivisnya kan aktivis kampus memang. Ya, tetapi kan tidak lama juga di kampus kan terbatas. Tetapi memang dia spending time untuk
studi itu 6 tahun di Amerika. Jadi dia baru balik setelah studi yang cukup lama, panjang, dan dia mendapati sebenarnya jalan kemewahan. Kualitas di atas rata-rata, penampilan di atas rata-rata, Ya, manner komunikasinya di atas, bagus. komunikasi di atas rata-rata. Nah, karena itu menurut saya dengan segala kelebihannya ini, persoalannya adalah dia menghadapi, kalau saya mau jujur, sistem yang busuk. Sistem yang busuk itu kadang-kadang ya memerlukan kita, ya udahlah kita gulung semua baju kita angkat semua. Nggak bisa lagi kita main seolah-olah everything is okay kan? Gitu. Iya. Gitu. Jadi begini Bang Refli, kalau saya mendengar ini dari perbincangan ini ya, bagi Anies risiko pasti akan tinggi. Ya. Kenapa saya bilang risiko tinggi? Satu, apabila akan maju dan katakan dia akan berhasil menjadi Jakarta 1, dia akan terikat dengan birokrasi. Ya. Kedua, dia pasti under kontrol legislatif, DPRD. Jadi sudah bukan lagi dia melakukan perubahan dan lain sebagainya, tidak bisa mengembangkan seluruh program-program yang telah dilakukan waktu Pilpres 2024 dan yang akan datang. Dan saya tidak kebayang kalau sampai terjadi tidak berhasil kalah. Oke, kita Ini tamat, ya, saya kita pikir. kesampingkan kalahnya. Tapi yang jadi masalah begini. Dia pasti terbelenggu, tidak bisa ngomong tentang Indonesia lagi. Iya pasti, terbatas. Tanggung jawab. Karena dia punya tanggung Tanggung jawab jawab lokal. terbatas. Refli Harun bisa ngomong. Refli Harun akan lebih bebas dibandingkan Anies. Dia ketika dia ngomong tentang Indonesia dan lain sebagainya, orang bilang, Anda gubernur DKI, gubernur Jakarta. Dan sama dengan yang disampaikan di saat kampanye. Saya waktu itu tidak bisa melakukan apa-apa tentang reklamasi bla 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 karena saya tidak punya kewenangan ada di pemerintah pusat. Sekarang saya balik lagi jadi gubernur. Ya makin mengamputasi sendiri kewenangannya. Iya. Itu resiko. Beda sama orang yang memang tidak di dalam garis itu gitu. Misal orang baru maju gubernur yang seperti dilakukan oleh Anies di 2017 itu sudah pas.